Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hama predator. Dan terkhusus buat sampean yang sudah lama menunggu materi ini, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat dan yang pasti bisa sampean aplikasikan di kandang sampean. Oke. Di video ini saya ingin membahas tentang salah satu, walaupun ada beberapa predator ya yang kita kenal. Salah satunya adalah, diantaranya adalah tikus, kemudian ular, biawak ya, dan mungkin ada predator-predator tertentu atau binatang tertentu di daerah sampean yang mungkin tidak ada di daerah saya. Tapi secara umumnya 3 predator ini yang terbanyak ya, menduduki ranking teratas, yang merupakan menjadi pemangsa ternak, khususnya ternak ayam kita. Nah, sedikit saya akan membahas tentang ular. Jadi ada beberapa pengalaman saya di video-video yang lalu, bahwa ada beberapa korban dari ayam saya itu kecolongan ya, mati karena ular. Sebenarnya tidak dimakan sih, cuman karena ularnya sendiri juga mungkin masuk di area kandang dan merasa terancam, akhirnya dia mengeluarkan bisa. Dan kebetulan ularnya itu adalah ular hitam, yang seperti kita tahu ularnya memang cukup mematikan. Kemudian yang kedua biawak ya. Jadi biawak ini adalah salah satu predator pemangsa sejenis kadal besar yang juga cukup mengganggu bos ya. Bahkan terkadang kalau dalam satu daerah yang memiliki populasi biawak cukup padat, cukup banyak, itu biasanya kandang segimana apapun itu bisa ditembus oleh biawak ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah tikus. Tikus ini adalah salah satu famili pengerat. Jadi salah satu binatang pengerat yang juga keberadaannya itu cukup mengganggu dan cukup menjadi masalah buat kita sebagai peternak ini ya. Biasanya dia makan di OC, kemudian biasa dia memakan ayam-ayam yang seperti ini ya. Kadang kalau sampai temukan anus ayam sampai bolong-bolong, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, permasalahannya tikus ini juga membawa bibit penyakit yang lebih dikenal masyarakat, itu adalah bibit penyakit tipes. Dan ini bisa jadi akan menjadi salah satu media penyebaran penyakit di ternak kita, terutama pada saat di wadah pakan itu sering disantronin oleh tikus-tikus ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana menekan. Nah, kebanyakan peternak itu menggunakan solusi, yaitu dengan cara diracun. Diracun kalau menurut saya ini sebenarnya bukan solusi bos, karena di belakangnya itu akan timbul masalah baru, yaitu bangkainya. Terkadang bangkainya itu terselip-selip di mana-mana yang kadang kita sulit untuk menemukannya, sehingga akan menimbulkan bau. Dan fatalnya ketika dia mati dan akhirnya termakan oleh ayam kita juga. Nah, kemudian yang kedua, penempatan racun itu sendiri juga terkadang ditemukan oleh ayam, dan akhirnya ayam kita juga ikut modar dapatnya ya. Kemudian jalan berikutnya adalah menggunakan metode lem. Jadi di lem, dan metode ini saya rasa juga sangat kurang efektif ya, kurang efektif kalau menurut saya, karena menggunakan metode lem ini selain juga kotor, juga mengganggu ayam-ayam kita juga kalau terinjak kemana-mana ya, lengket. Kemudian metode perangkap. Nah, metode perangkap ini sendiri saya bilang bisa jadi berhasil, bisa jadi juga tidak. Kenapa? Karena tikus-tikus ini juga mudah sekali beradaptasi atau belajar, dan mudah sekali belajar bahwa kalau sudah ada 2-3 ekor yang kita dapat, biasanya itu sangat sulit buat kita untuk dapat lagi untuk di pemasangan perangkap berikutnya. Kenapa? Karena tikus sudah mulai belajar dan mulai bisa membaca bahwa ini perangkap atau bukan. Nah, terus bagaimana solusinya? Oke, jadi buat sampean yang klik video ini, tonton sampai habis ya bos. Dan sekali lagi jangan lupa like-nya.
Oke, solusi yang saya lakukan itu adalah menggunakan oli bekas. Nah, ini saya dapat dari bengkel-bengkel nih, Bos. Nih, ini oli bekas nih. Ini oli bekas nih, Bos. Saya dapat 1 geleng. Sebenarnya 2 geleng saya dapat ya. 2 geleng saya dapat itu. Satunya untuk di kandang yang satu. Nah, itu, Bos, oli bekas. Oke. Dan ini pada saat saya mengaplikasikan oli bekasnya menggunakan kuas, sama seperti kita mau ngecat ya, seperti ini. Wah, kurang lebihnya seperti itu teknik pengaplikasiannya. Jadi sampai nggak perlu lagi minta dipraktekin, karena setiap orang pasti bisa ngecat ya, bisa menggunakan kuas. Oke, jadi di sini saya menggunakan oli bekas yang banyak terdapat di bengkel-bengkel mobil atau bengkel motor. Boleh dengan jalan meminta atau kita beli. Kalau dalam jumlah tidak banyak sih minta aja, biasanya dikasih. Atau pada saat kita mengganti oli kendaraan, sebaiknya ditampung atau kita bawa pulang. Alasannya kenapa oli bekas ini saya anggap cukup efektif ya kalau untuk mengurangi populasi atau mengurangi lalu lintas tikus di kandang kita. Pertama karena aroma, kemudian yang kedua karena ini kan licin nih, Bos. Licin yang mungkin tikus agak kurang suka. Dan di sini saya tidak hanya berbicara tikus kalau untuk oli bekas, dan ini sangat efektif sekali untuk ular dan biawak. Jadi beberapa waktu lalu di sebelah sana itu, Bos, ada pernah saya dapat ya, walaupun saya belum sempat ngerekam waktu itu. Di sana itu sempat ada ular hitam, dan alhasil itu sudah saya baluri semua dengan oli bekas itu ya. Keliling sudah saya baluri semua oli bekas, dan sampai hari ini setelah kejadian itu tidak pernah lagi ada ular hitam. Jadi saya diberitahu salah seorang teman saya bahwa untuk mengurangi populasi hama atau predator di kandang atau dimanapun itu, entah di kebun atau dimanapun itu, kita menggunakan oli bekas saja ditaburi di sekeliling area. Jadi kalau untuk di kandang biasanya saya letakkannya di sini ya, di kaki biasanya saya aplikasikannya, kemudian di dekat-dekat wadah pakan, karena biasanya tikus juga ikut makan sisa-sisa pakan di malam hari ya. Biasanya kalau ada sisa-sisa pakan di malam hari itu dia ikut makan. Dan di sini, Bos, ini biasanya ini penuh feses atau kotoran atau tai tikus di sini nih ya, di sini, di sana. Dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi, artinya tikus sudah, lalu lintas tikus itu sudah mulai jarang di tempat ini. Walaupun ya kadang kalau saya keluar malam sekedar ngecek ada aja sih yang seliburan lari-lari di sini ya, tapi tidak mengganggu ternak, tidak mengganggu ayam-ayam kita. Kemudian salah satu kelebihan dari oli bekas ini adalah mengurangi, kalau kita taruh di bawah situ, di kaki-kaki itu ya, mengurangi semut, Bos. Jadi semut itu juga kadang mengganggu DOC, terutama kalau ada mesin tetasnya. Jadi salah satu kelebihannya itu adalah semut itu tidak mau membangun koloni atau sarang. Dan yang jelas pada saat kita sudah memberikan oli bekas seperti itu, dia tidak mau lagi datang untuk kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, apakah cara ini bisa langsung secara otomatis paten gitu ya? Tidak, Bos, tidak. Jadi penggunaannya itu bisa dalam jangka panjang dan bertahap, karena ingat tuh, tikus itu memang satu, Bos ya, tikus itu satu, temennya yang banyak. Jadi ya mungkin pada saat kita aplikasikan oli bekas itu mungkin 1-2 tikus ada datang gitu kan, kapok, dia nggak datang lagi karena mungkin nggak suka dengan aromanya dan lain sebagainya, kemudian dia pergi. Nah, kemudian besoknya itu datang lagi temannya yang lain. Nah, jadi mungkin butuh waktu lama sampai akhirnya seluruh tikus yang ada di sekitar kandang kita itu mengetahui bahwa di kandang kita itu ada aroma yang kurang mereka sukai, yaitu oli bekas ini gitu loh. Kurang lebihnya seperti itulah. Gimana cara sampein aja lah memahami maksud dari kata-kata saya ya.
Jadi tikus itu kalau sampean berharapnya umpamanya nih kita sudah aplikasikan seperti ini ya di setiap bagian-bagian kandang, terutama bagian kandang yang biasa dilewati jalur tikus, itu wah ini nggak paten ini karena udah diaplikasikan sore, ternyata malamnya masih ada lagi. Tidak bos, itu yang seperti saya katakan, tikus itu satu temannya yang banyak ya. Jadi wajar kalau umpamanya hari ini ada lagi, besok itu ada lagi, ya wajar. Bahkan sampai 2 bulan berikutnya itu akan tetap ada lagi bos, karena ya itu tadi masih ada tikus yang belum tahu bahwa kita sedang mengaplikasikan. Nah terus berikutnya lagi, pada saat dia sudah mengering seperti ini kan sudah mengering nih bos. Nih, ini kan sudah mengering, itu dilapis lagi. Jadi selalunya ketika dia sudah mulai mengering, lakukan tindakan pelapisan. Nah ini sudah mengering nih bos, lakukan tindakan pelapisan, lapis lagi, entah itu sebulan kalau dia mengering, lapis lagi, entah itu 2 bulan mengering, lapis lagi. Dan kelebihannya lagi, salah satunya adalah ketika kita mengaplikasikan di bagian-bagian kandang yang sering basah, itu dia akan mengurangi lapuk, atau kalau kayu itu jabuk ya, jabuk kalau di daerah saya, lapuk lah kalau bahasa umumnya itu. Jadi kayu kandang itu tidak mudah lapuk bos, terutama kalau kayu kan sering kena air itu dia mudah lapuk ya. Jadi kalau dia diberikan oli bekas, dia tidak mudah lapuk karena air itu tidak mudah menyerap sampai ke dalam serat kayu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Nah kemudian nih ada lagi nih salah satu cara yang banyak digunakan orang, yang kalau menurut saya sangat-sangat tidak efektif, bahkan tidak masuk akal ya, menggunakan gelombang elektromagnet. Saya sudah pengalaman bos, kena kibul sama sales ya. Ini bagus buat tikus gitu kan, dipasang, dicolokin di situ di terminal gitu ya, di terminal gitu. Nunggu ternyata tikusnya juga masih banyak ya. Jadi boleh dikata entah barang yang saya beli itu KW atau mungkin memang ada versi aslinya yang memang paten, saya nggak tahu. Yang jelas saya udah pernah nyoba dan itu sangat tidak terbukti bisa mengusir tikus ya. Jadi kalau sampean kandangnya masih banyak tikus, nggak usah diracun, nggak usah dijebak, nggak usah dilem ya, atau banyak semut, ada ular, biawak, cukup di sekeliling pagar ya, seluruh area kandang yang biasa menjadi lalu lintas tikus seperti di atas itu, olesin aja sama oli bekas ya, oli bekas. Jadi setiap sudah kering dilapis lagi, setiap sudah kering lapis lagi ya. Oli bekas gampang dapatnya, bisa gratisan di bengkel-bengkel ya. Oke, itu aja dulu bos ya, karena tengah hari juga nih lagi lemes-lemesnya. Kita akan share lagi tips-tips bermanfaat di video-video berikutnya, dan semoga bakal peternak seperti biasa masih bisa terus memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan memberikan warna untuk sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri, walaupun skala populasinya kecil. Tapi jangan berkecil hati bos, semuanya dimulai dari yang kecil, lama-lama juga akan menjadi besar. Jadi mungkin itu saja dulu video kali ini, jangan lupa like-nya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.